Pada praktikum acara ketiga ini membahas mengenai simptomatik. Gejala adalah perubahan yang ditujukan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Secara morfologi, gejala penyakit ini dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu gejala nekrotik disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel. Yang kedua, gejala hipoplastis disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Yang ketiga, gejala hiperplastis disebabkan karena pertumbuhan sel yang melebihi biasa. Klorosis adalah kondisi di mana daun tanaman kehilangan warna hijau normal mereka karena kurangnya klorofil, pigmen yang penting untuk fotosintesis. Dan ini adalah salah satu contoh tanaman yang terkena penyakit kuning atau klorosis, yang dimana daun berwarna kuning atau pucat yang seharusnya berwarna hijau menjadi kuning dan terpengaruh pada daun muda. Bisa dilihat ini tanaman masih kecil sehingga pertumbuhan terhambat. Tanaman yang mengalami klorosis dapat mengalami pertumbuhan yang terhambat karena kurangnya klorofil yang diperlukan untuk fotosintesis. Pada tanaman daun jeruk ditemukan gejala nekrotis di mana terdapat nekrose, yaitu matinya sel atau sengkumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak berwarna coklat atau hitam yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Di sini saya juga menemukan tanaman kacang tanah dengan gejala nekrotis, di mana yaitu ada nekrose atau bercak dan klorose atau menguning. Nekrose yaitu matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak berwarna coklat atau hitam yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Sedangkan klorose sendiri yaitu perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning karena rusaknya klorofil. Di sini saya menemukan tanaman sawi dengan gejala hipoplastik, di mana gejala yang disebabkan karena terhambat atau terhentinya pertumbuhan sel. Salah satunya adalah pada tanaman sawi tersebut mengalami kekerdilan dikarenakan terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tumbuhan, sehingga ukurannya lebih kecil dari biasanya karena ruas kurang memanjang atau kurang jumlahnya. Dapat dilihat dari video di atas, tanaman sawi yang mengalami kekerdilan tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tidak seperti dengan tanaman sawi yang tidak mengalami kekerdilan, di mana tanaman sawi tersebut memiliki umur yang sama karena penanamannya pada waktu yang sama, namun pertumbuhannya yang berbeda. Di sini saya akan mengidentifikasi penyakit pada daun jambu biji. Pada daun jambu biji terlihat daun yang menggulung dan mengkeriting seperti ini. Hal ini disebabkan karena adanya patogen atau penyakit. Jadi pada daun jambu biji ini dapat disimpulkan bahwa ada penyakit hiperplastis. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan selnya yang melebihi biasa. Selanjutnya ditemukan gejala hiperplastis disebabkan oleh sesidia pada daun tanaman pulai. Gejala tumor ini ditandai dengan pembengkakan setempat berupa bisul-bisul atau bintil-bintil yang terdiri dari jaringan tumbuhan bersama dengan penyebab penyakit atau dapat juga hanya terdiri dari jaringan tumbuhan saja. Berdasarkan penyebab sesidia dibedakan menjadi 2, yaitu zoosesidia adalah sesidia yang terjadi karena serangan hewan dan juga pitosesidia yang disebabkan oleh tumbuhan itu sendiri.